Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Surya Pratama dengan NIM 231031029 dari kelas SI 23A. Nah, di sini saya akan membuat video UAS dari mata kuliah analitik dan visualisasi data. Adapun judul proyek dari dashboard yang saya gunakan yaitu analisis faktor resiko gaya hidup terhadap tingkat obesitas menggunakan dashboard interaktif dari Tableau. Nah, adapun tema dashboard yang saya ambil itu ada kesehatan masyarakat dan analisis gaya hidup atau health and lifestyle analytics. Dan tujuan dashboardnya itu yang pertama itu ada menganalisis distribusi obesitas berdasarkan gender. Nah, itu bagaimana komposisi tingkatan berat badan dan obesitas tersebar antara responden laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada memetakan hubungan usia dan berat badan, yaitu mengetahui korelasi langsung antara umur responden dengan berat badan mereka untuk melihat tren kenaikan atau penurunan berat badan seiring bertambahnya usia. Nah, selanjutnya ada menilai pengaruh moda transportasi, yaitu membandingkan rata-rata berat badan responden berdasarkan jenis moda transportasi yang mereka gunakan sehari-hari, seperti berjalan kaki, kendaraan umum, dan kendaraan pribadi. Nah, yang keempat ada mengevaluasi dampak konsumsi kalori tinggi, yaitu mengidentifikasi pengaruh kebiasaan mengonsumsi makanan berkalori tinggi terhadap klasifikasi tingkat obesitas responden. Nah, yang terakhir ada pada mengelompokkan demografi usia, yaitu melihat sebaran data responden berdasarkan kategori kelompok usia. Misalnya 14 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, dan seterusnya. Untuk mengetahui rentang umur yang mana paling dominan dalam dataset ini. Nah, adapun sumber datasetnya ini saya mendapatkan dari Kaggle, yaitu obesitas dataset, raw and dataset data sintesis. Nah, yang dimana obesitas merupakan kondisi medis di mana seseorang memiliki akumulasi lemak tubuh yang berlebihan, sehingga dapat mengganggu kesehatan. Nah, kondisi ini terjadi ketika berat badan seseorang melampaui batas yang dianggap sehat untuk tinggi badannya, yang seringkali dipicu oleh ketidakseimbangan asupan antara kalori dan aktivitas fisik yang dilakukan. Faktor penyebab obesitas tersendiri sangat beragam, mulai dari pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, faktor genetik, gaya hidup sehari-hari, hingga faktor lingkungan. Nah, jika tidak ditangani, usus dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis termasuk diabetes, hipertensi, gangguan metabolisme, dan penyakit jantung. Nah, sehingga sangat penting untuk memahami faktor risiko yang memengaruhinya seperti usia, gender, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, langsung saja kita ke tableaunya. Nah, di sini ada KPI yang pertama itu total responden yang dimana ini ada 2087 total responden. Nah, selanjutnya di KPI yang kedua itu rata-rata berat badannya itu 86,86 kg. Nah, selanjutnya di rata-rata aktivitas fisiknya itu ada pada 1009. Nah, langsung saja di chart yang pertama itu ada distribusi tingkat obesitas berdasarkan gender. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua kategori, perempuan dan laki-laki. Nah, bisa kita lihat di sini ada 7 kategori obesitas, yaitu yang pertama ada insufficient weight, yaitu ada pada yang kedua ada normal weight, yang ketiga ada obesitas tipe 1, yang keempat ada obesitas tipe 3, yang kelima ada pada di overweight level 1, dan yang terakhir ada overweight level 2. Nah, sedangkan di kategori laki-laki itu yang pertama juga ada pada insufficient weight, yang kedua ada normal weight, yang ketiga ada obesitas tipe 1, yang keempat ada di obesitas tipe 2, yang kelima ada di overweight level 1, dan yang terakhir ada di overweight level 2. Nah, langsung saja kita ke kategori perempuan. Nah, bisa kita lihat bahwa di Infusion Week ada sebesar jumlah responden 169 yang mengalami Infusion Week atau terlalu kurus. Dan pada normal weight ini ada pada di 137 total responden. Nah, langsung saja kita kepada intinya bahwa di data yang paling tinggi di kategori perempuan ini ada pada di obesitas tipe 3, yaitu sebesar jumlah responden 323. Nah, sedangkan di kategori laki-laki
Justru di obesitas tipe 2 ini yang paling mendominasi itu sebesar 295. Nah, bisa saya simpulkan bahwa perempuan dan laki-laki tidak jauh bedanya. Mungkin karena faktor aktivitas fisik, aktivitas sehari-harinya juga itu cukup rendah. Ada yang sering olahraga maupun tidak. Nah, selanjutnya pada di hubungan antara umur dan berat badan. Nah, bisa kita lihat bahwa di sabaran umur 20 sampai 30 tahun ini sangat sangat besar atau sangat banyak. Nah, bisa kita lihat di sini ada umur 21 itu perempuan mengalami obesitas tipe 1 dan tinggi badannya itu 93. Nah, bisa kita lihat di sini ada umur 18, gendernya itu ada laki-laki dan obesitasnya itu cukup parah itu tipe 3, yaitu tinggi badannya itu 171,73. Dan bisa juga kita lihat bahwa di umur 46 sampai 46 tahun ke atas bisa kita lihat sebarannya ini sedikit. Dan kesimpulan atau insight yang saya dapatkan di sini karena faktor makanan atau makanan aktivitas sehari-harinya itu cukup tidak baik. Selanjutnya di moda transportasi. Nah, di sini ada 5 kategori. Kategori yang pertama ada walking, atau berjalan kaki, ada yang kedua ada motorbike, yang ketiga ada bike, otomobil dan public transportasi. Bisa kita lihat di sini kategori yang paling tinggi itu ada pada di kategori public transportasi. Nah, sedangkan di kategori walking ini yang paling rendah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di kategori public transportasi sini orang-orang cenderung melakukan atau menggunakan transportasi publik dibanding berjalan kaki. Itu akibatnya bahwa orang-orang yang mengalami obesitas yang tinggi dan berat badannya itu sekitar 87 akan mengalami obesitas karena minimnya berjalan kaki atau naik sepeda. Nah, selanjutnya di pengaruh konsumsi tingkat tingkat kalori. Nah, bisa kita lihat di sini orang-orang yang memilih yes yaitu orang-orang yang sering mengonsumsi kalori. Nah, sedangkan orang-orang yang memilih no adalah orang-orang yang jarang jarang memakan atau memakan makanan yang rendah kalori. Nah, bisa kita lihat di sini data yang paling tinggi ada pada di obesitas tipe 1, yaitu sebesar 340 jumlah responden yang sering memakan makanan tinggi kalori. Nah, mengapa? Bisa kita lihat di sini kategori-kategori obesitas yang paling dominan ada pada di obesitas tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, mengapa? Karena karena responden yang sering memakan makanan tinggi kalori itu bisa mengakibatkan meningkatnya eh bisa meningkatnya peningkatan obesitas. Nah, selanjutnya dia pada kelompok usia. Bisa kita lihat pada usia 21 sampai 30 tahun sini jumlah respondennya cukup banyak sebesar 1.135. Nah, mengapa? Nah, pada di umur 21 sampai 30 tahun ini orang-orang cenderung memakan makanan nyemil-menyemil atau makan makanan-makanan yang tinggi kalori. Nah, misal mungkin di umur 21 sampai 30 tahun ini pada saat mengerjakan tugas sering memakan makanan yang tinggi kalori, memakan cemil-cemilan yang sering, sehingga pada di usia ini jumlah respondennya 1.135 yang mengalami obesitas. Nah, langsung saja di dashboardnya itu seperti ini. Analisis faktor demografi dan gaya hidup terhadap tingkat obesitas. Nah, bisa kita lihat di sini ada KPI yang tadi ada 3 KPI dan di sini ada berbagai chart yang sudah saya kirimkan tadi dan di sini ada 5 chart. Nah, di sini juga ada filternya. Di sini kita bisa mengatur jika mau mengambil perempuan saja bisa, laki-laki saja yang mengalami obesitas juga bisa. Nah, di sini juga ada kelompok usia, bisa kita mengambil pada usia 21 sampai 30 tahun saja. Nah, seperti ini kita lihat sebaran-sebarannya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.